Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini Kak Nini, Kak Yuli, dan Kak Fausta ingin mengajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan, atas kebaikan-Mu. Mari kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kembali kami Kami datang datang untuk memuji untuk memuji dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan pimpin dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semua senang hari ini anak-anak? Ya senang, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Mari kita akan pujikan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy,
penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mau nyanyi sama-sama. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Anak-anak, saatnya kita memberi persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan sama mama atau papa saat mereka beribadah ya anak-anak. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami supaya bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bersama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali ya kalian sedang libur kan? Bukan berarti kalau libur sekolah minggunya libur ya. Kita tetap saja, kita akan beribadah, kita tetap ingat Tuhan, dan kita tetap menomorsatukan Tuhan ya. Boleh nanti kalian boleh bersenang-senang libur, pergi ke suatu tempat, tetapi tetap ingat hari Sabat adalah harinya Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari-hari ini. Kami boleh libur, kami boleh naik kelas. Terima kasih, kami bersyukur. Namun Tuhan, izinkan kami juga beribadah. Dan kalau sebentar kami nanti mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami supaya kami memahami, mengerti dan menjalankannya. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, menyaksikan melalui YouTube kali ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang terus tekun beribadah, kiranya Tuhan berkati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian tetap mengingat ya firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu-minggu lalu. Tetapi kali ini mungkin berbeda firman-Nya ya. Ada sesuatu yang bagus, yang istimewa yang Tuhan bagikan untuk kalian semua. Hei, anak-anak, pernahkah kamu melihat apa itu namanya ya? Oh, penjara ya. Penjara, tahu tidak penjara? Penjara itu tempat apa? Penjara itu tempat untuk memasukkan orang yang sudah selesai diadili, ya. Jadi mungkin orang itu melakukan kesalahan atau melanggar hukum, ya. Kemudian dia diadili. Nah, putusan hakim kalau memang dia bersalah, maka dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi anak-anak, ternyata ada banyak orang yang tidak bersalah bisa masuk penjara. Mungkin saja bisa salah tangkap. Mungkin saja, wah ya bermacam-macam anak-anak ya, dianggap bersalah bisa jadi. Ternyata di Alkitab juga ada cerita-cerita semacam itu. Bukan hanya sekarang ini saja, tetapi di dalam Alkitab itu juga diceritakan ada orang-orang yang tidak bersalah yang kemudian dipenjara. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita dikenal sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Nah, ternyata zaman dahulu, pertama ketika Tuhan Yesus lahir itu raja siapa? Ingat ya, Raja Herodes toh mencari-cari Yesus untuk apa? Membunuhnya. Bukankah demikian? Nah, sekarang anak-anak, pada masa itu diperintah oleh Raja Herodes Agripa yang pertama. Nah, siapa sih Herodes Agripa pertama? Ya, keturunannya Raja Herodes Agung. Jadi dia adalah cucunya. Nah, ternyata walaupun cucunya Herodes, wataknya sama ya. Jadi tidak suka dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka itu orang-orang Kristen itu kemudian dikejar-kejar. Kalau bisa nanti dibunuh ya, kalau ketangkep dibunuh gitu ya. Entah itu diadili atau tidak, pokoknya kalau ketangkep orang-orang Kristen ini akan dipenjara, kemudian nanti akan dibunuh, begitu anak-anak. Nah, itulah yang dilakukan oleh Raja Herodes Agripa yang pertama. Mengapa Herodes melakukan itu? Karena untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, supaya orang-orang senang pada Raja Herodes ya, supaya dia dipuji-puji. Oh, Herodes raja yang bagus ya, Agripa yang pertama ini raja yang bagus, pengennya seperti itu. Nah, oleh sebab itu anak-anak,
murid-murid Yesus atau pengikut Kristus dikejar-kejar olehnya dan dibunuh. Anak-anak ingat, ketika Pentakosta yang lalu, Petrus berdoa, kemudian 3.000 orang bertobat. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan Herodes. Kemudian Petrus juga berkhotbah lagi, 5.000 orang bertobat. Tentu semakin tidak senang. Maka itu murid-murid Yesus menjadi target untuk ditangkap. Nah, kala itu ditangkaplah murid Yesus yang bernama Yakobus. Ya, Yakobus itu saudaranya Yohanes, anak Zebedeus. Wah, ditangkap anak-anak. Dan tidak berhenti hanya ditangkap, tetapi Yakobus dibunuh. Yakobus menjadi martir pertama Tuhan Yesus. Anak-anak, ternyata si Herodes ini nggak berhenti. Dia kejar lagi murid Yesus yang lain dan ditangkaplah Petrus. Petrus ditangkap. Langsung dibunuh? Oh tidak. Biar merasakan penjara dulu katanya. Maka ditangkaplah Petrus dan kemudian dimasukkannya ke dalam penjara. Anak-anak, apakah cuma sehari Petrus di penjara? Tidak. Lalu bagaimana dengan Petrus? Apakah Petrus takut? Tentu saja tidak, anak-anak. Ketika anak-anak Tuhan bertobat, Roh Kudus datang. Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang luar biasa dan memberikan keberanian. Dan ketika Petrus ditangkap, anak-anak, dia tetap berani. Dia tetap berdoa, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak bilang ampun, aku mau nyangkal Yesus lagi. Enggak, tidak mengatakan begitu. Tapi Petrus dengan tenang, dia dipenjara dan terus berdoa. Tahukah kamu bahwa semua pengikut Kristus pun menjadi sedih ketika siapa? Petrus ditangkap, dipenjara. Tentu sedih karena salah satu dari temannya dipenjara. Anak-anak, apa yang dilakukan teman-teman Petrus? Jemaat-jemaat yang ada di sana, ya, jemaatnya Petrus waktu itu, apa yang dilakukan? Mereka semua tekun berdoa. Berdoa terus senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Anak-anak, apakah doa itu sia-sia begitu saja? Tentu saja tidak. Nah, pelajaran kali ini memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Anak-anak, walaupun Petrus ditangkap, ya, walaupun Petrus dipenjara, orang-orang sedih dan tetap berdoa dalam kesedihannya itu. Tetapi anak-anak, tahukah kamu bahwa kuasa doa itu luar biasa, ya? Kuasa doa itu luar biasa. Pernahkah kamu berdoa dengan sedemikian rupa, meminta sesuatu kepada Tuhan, memohon dengan kekudusan hati, dengan kebenaranmu, maka Tuhan akan menjawabnya. Dan benar anak-anak, semua doa Petrus, doa orang-orang yang ada di sana ya, yang mendoakan Petrus ternyata tidak sia-sia. Suatu malam ketika besoknya Petrus akan dikeluarkan, akan ditangkap, dia akan dibunuh, malaikat Tuhan datang di dalam penjara itu. Malaikat itu kemudian melepaskan Petrus. Petrus itu di dalam penjara bukan bisa jalan semaunya. Enggak anak-anak, tangannya itu dirantai begitu ya. Dirantai yang besar, ditunggui oleh para prajurit ya. Rantainya tuh besinya tuh besar-besar, bukan untuk seperti merantai apa itu namanya anjing gitu, enggak anak-anak ya. Tapi rantainya itu yang kuat supaya tidak bisa melepaskan diri. Tetapi malam itu Tuhan menolong dengan mendatangkan malaikatnya. Rantai atau borgol gitu ya, yang mengikatnya itu lepas dengan sendirinya anak-anak. Dan kamu tahu, Petrus tidak menyadari. Dia mungkin masih di dalam bawah kesadarannya. Rantai putus,
Lalu dia dituntun berjalan keluar dari penjara tanpa diketahui oleh prajurit. Mungkin prajurit itu dibuat oleh Tuhan tidak melihat peristiwa itu. Sehingga ketika Petrus keluar dari penjara, tidak ada yang tahu. Jadi Petrus berhasil keluar dari penjara. Luar biasa anak-anak. Petrus kemudian menunjukkan dirinya kepada teman-temannya. Dia keluar sampai di gerbang kota, kemudian anak-anak dia mengetuk gerbang. Pintu gerbangnya diketuk gitu ya, di mana ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada di sana. Nah, ketika gerbang itu diketuk anak-anak, wah, ada seorang jemaat perempuan ya, namanya Robi. Nah, dia lihat, loh, kok Petrus sudah keluar? Saking kagetnya dia, bukannya pagernya dibuka, gerbangnya dibuka, tetapi apa yang dilakukan? Dia lari anak-anak ya, dia lari begitu. Mau apa? Ternyata dia mau memberitahu siapa? Memberitahu teman-teman yang lain. Petrus sudah berhasil keluar. Petrus ada di depan gerbang. Petrus ada di sana. Lah, teman-temannya yang mendengar itu, hah? Masa sih? Antara percaya dan tidak percaya, mereka kemudian apa? Melihat dan kemudian segera membukakan gerbang itu dan benar-benar melihat siapa? Melihat Petrus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya tepat pada waktunya. Apakah Petrus berusaha untuk begini rantainya? Waduh, ini caranya gimana ya supaya aku lepas? Apakah begitu? Tidak. Ternyata Tuhan mendatangkan penolong malaikat menuntun dia keluar dari penjara. Luar biasa anak-anak, apa yang dialami oleh Petrus. Kisah tentang Petrus ini bisa kita baca di pelajaran kita hari ini, yaitu di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Anak-anak, kalau kamu membacanya di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19, di situ ada judul tertera begini. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Seperti yang sudah Bu Arin sampaikan tadi, ternyata Tuhan kita yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, bukanlah Tuhan yang masih di dalam kubur, tetapi Tuhan yang bangkit, kemudian naik ke surga, kemudian menurunkan Roh Kudus, memberikan kekuatan kepada setiap jemaat untuk terus percaya kepada Tuhan, dan kita diberi kuasa. Ya, ada keberanian di sana. Petrus juga bisa menyembuhkan orang sakit, ya, dan terbukti itu ketika kita benar-benar percaya, ketika kita berdoa, yakinlah Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari pada pelajaran kita kali ini? Mari kita akan belajar bersama-sama dari apa yang sudah kalian dengar tadi, ya, yaitu bahwa doa, kuasa doa itu luar biasa. Ya, kuasa doa itu luar biasa. Buktinya apa? Ketika Petrus ada di dalam penjara, dia tidak melawan hukum walaupun dia tidak bersalah, ya. Dia berdoa, cukup dengan berdoa. Dan teman-temannya yang juga percaya atau jemaatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus juga berdoa. Dan ternyata kuasa doa itu sangat dahsyat. Tuhan mendatangkan apa? Malaikatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua apa? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi kamu tidak usah khawatir. Waduh, jangan-jangan besok aku nggak bisa sekolah, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti begitu dan sebagainya.
tidak perlu takut seperti itu. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau waktunya Tuhan panggil kita, maka Tuhan akan panggil kita. Ketika Yakobus harus mati, ya memang saat itu Tuhan menginginkan Yakobus kembali kepada Bapa. Jadi tidak perlu khawatir anak-anak. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Setiap hal yang kita rancangkan itu mungkin tidak terjadi, tidak dikabulkan, tetapi rancangan Tuhan itu baik, ya. Jadi kamu tidak usah ngayal, loh Tuhan, saya itu pengennya begini, saya pengen jadi orang kaya, kok saya cuma biasa-biasa saja. Loh, tapi kan cukup hidupmu, iya toh? Nah, anak-anak, sekali lagi, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama tentang kuasa doa, itu dahsyat. Yang kedua, hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah merancang kita seperti apa, akan bagaimana, itu Tuhan sudah tahu. Jadi tak perlu khawatir sebab kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Sama seperti siapa? Petrus. Kalau memang waktunya Petrus saat itu meninggal, dipanggil Tuhan, maka Petrus akan meninggal saat itu. Tidak dikeluarkan oleh malaikat. Tuhan masih menginginkan siapa? Petrus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk supaya orang-orang masih ada yang harus bertobat, ya anak-anak. Jadi rancangan Tuhan itu tidak seperti rancangan kita. Hidup kita ada di tangannya. Itu yang kita pelajari. Jadi meski Yakobus mati, meski Petrus dipenjara, itu tidak akan pernah menghentikan iman Petrus untuk tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita, anak-anak. Apakah kamu sungguh percaya seperti Petrus percaya? Apakah selama ini kamu masih ada yang ragu-ragu? Kalau ada yang ragu-ragu, mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini, dua pelajaran berharga. Kita belajar dari Petrus yang luar biasa. Kita belajar dari jemaat yang Petrus pimpin yang luar biasa. Mengandalkan doa. Dan tetap percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan yang indah di hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Yuk, Alkitabnya coba dibuka dulu ya. 1 Petrus 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 12 ya. Oke? Sudah semuanya Alkitabnya? Oke. Mari kita akan sama-sama baca. 1 Petrus 3 ayat 12. Bunyinya seperti ini anak-anak, nanti sambil ditirukan ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya. Lalu kalimat terakhirnya begini. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, nanti digaris ya, atau diwarnai Alkitabnya ya. Kalau Alkitabnya pakai handphone ya mungkin ditandai gitu ya, bisa ya diberi penanda warna begitu supaya nanti ketika kamu buka kamu bisa baca lagi ya. Yuk sekali lagi kita akan baca ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Bunyinya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, orang-orang benar ya, dan telinganya kepada permohonan. Tuh, permohonan tadi kan memohon ya, permohonan mereka yang minta tolong. Jadi tadi Petrus minta tolong kepada Tuhan, jemaat-jemaatnya juga minta tolong kepada Tuhan. Jadi permohonan minta tolong itu didengar oleh Tuhan, gitu ya. Tetapi wajah Tuhan menentang ya, menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi mana yang kamu pilih? Apakah kamu mau berbuat jahat ataukah kamu mau berbuat baik?
Ya, mari kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Mari sekali lagi kita baca ayat hafalannya 2-3. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersuka cita. Kami belajar firman-Mu yang luar biasa. Kami belajar dari Yakobus. Kalau Yakobus sebagai martir Tuhan, mati karena membela nama Tuhan. Kami pun akan sama seperti pahlawan-pahlawan Kristus seperti Yakobus. Dan kami juga mau meneladani apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika memberitakan firman, membela nama Tuhan, dia harus mengalami kesulitan, dia tidak menyangkal Tuhan. Kami mau seperti itu Tuhan, sebab kami percaya doa kami akan Engkau dengarkan. Doa kami, permohonan kami akan Engkau kabulkan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mungkin sedikit yang kami pelajari, tetapi biarlah itu menguatkan kami semua. Berkati anak-anak Tuhan, dan berkati kehidupan keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Yesus di dalam rumahku.